Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat dengan NIM 21109110018. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai penugasan akhir dari Program Studi Kesehatan Masyarakat mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam video ini kita akan ngebahas 5 subbab. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lampung Mangkurat. Yang kedua, kita akan ngebahas tentang visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang visi, misi, tujuan umum, dan tujuan pendidikan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Lalu, kita juga akan ngebahas tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, kita akan ngebahas tentang profil lulusan kesehatan masyarakat atau miracle. Daripada berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Yang pertama nih, mari kita bahas tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lampung Mangkurat. Jadi, visi Universitas Lampung Mangkurat adalah terwujudnya Universitas Lampung Mangkurat sebagai universitas yang terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Nah, jadi di sini ada 3 poin penting dari visi Universitas Lampung Mangkurat. Yang pertama, Universitas Lampung Mangkurat sebagai universitas terkemuka. Yang kedua, berdaya saing. Yang ketiga, lingkungan lahan basah. Apa makna terkemuka? Terkemuka memiliki makna bahwa Universitas Lampung Mangkurat atau lulusan Universitas Lampung Mangkurat dapat dipandang oleh masyarakat. Yang kedua adalah berdaya saing. Berdaya saing adalah memiliki arti bahwa lulusan atau Universitas Lampung Mangkurat dapat bersaing dengan universitas-universitas serta program studi di luar sana. Yang ketiga adalah di bidang lingkungan lahan basah. Mengapa lingkungan lahan basah? Ini berhubungan dengan kondisi Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah lahan basah. Oleh sebab itu, Universitas Lampung Mangkurat mengambil konsep lahan basah sebagai visinya. Jadi, untuk merealisasikan visi tersebut, tentu perlu adanya misi atau upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat visi tersebut menjadi nyata. Jadi, misi dari Universitas Lampung Mangkurat adalah yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Lalu, untuk misi yang kedua adalah menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Lalu yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan yang berbasis wajah sampai kaputing atau wasaka. Tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing di internasional. Lalu yang keempat adalah menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai program tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta memangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional. Nah, dari visi serta misi Universitas Lampung Mangkurat tentunya ada tujuan-tujuan nih yang ingin dicapai Universitas Lampung Mangkurat. Jadi, tujuan pertama dari Universitas Lampung Mangkurat adalah terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program lingkungan lahan basah. Yang kedua adalah terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana. Lalu, yang ketiga adalah menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing, wasaka, dan memiliki kompetensi yang baik dan mampu berdaya saing di dunia internasional. Lalu yang keempat adalah terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri ataupun luar negeri, pemerintah pusat ataupun daerah, dunia usaha dan industri, serta memangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional. Nah, berikut kita bahas tentang visi misi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Nah, tadi kan kita udah tahu nih tentang visi misi serta tujuan dari Universitas Lampung Mangkurat. Sekarang kita akan ngebahas tentang visi misi serta tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Jadi untuk visi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat adalah yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah.
Dalam visinya tersebut, tentunya dapat kita ambil kesimpulan bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat memiliki tujuan atau memiliki visi nih untuk menjadi fakultas yang terkemuka dan dapat berdaya saing di luar sana serta unggul dalam bidang kesehatan. Tentunya tidak melupakan yang namanya lingkungan lahan basah. Sekali lagi, mengapa lingkungan lahan basah menjadi topik utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat? Karena secara geografis wilayah Banjarmasin atau wilayah Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Banjarmasin berada di lingkungan lahan basah. Oleh sebab itu, Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat lulusannya terfokus pada lingkungan lahan basah. Dalam menyelaraskan visi atau menyelenggarakan visi tersebut, tentunya perlu ada misi. Misi memiliki tujuan untuk mengoptimalkan atau memfaktualisasikan visi yang telah dibuat. Jadi, visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan di lingkungan lahan basah. Lalu, misi yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan penyebarluasan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Lalu, misi yang keempat adalah menetapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Nah, visi serta misi yang telah dibuat di Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat memiliki tujuan. Jadi, tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat yang pertama adalah terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua dari tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat adalah untuk mewujudkan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga adalah terwujudnya pengabdian masyarakat dan penyebarluasan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Lalu yang keempat adalah terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dari sini saja kita tahu nih bahwa segala hal yang berkaitan tentang visi, misi, serta tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat selalu tertuju pada Kalimantan Selatan atau lingkungan lahan basah. Ini bertujuan agar mahasiswa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat dapat mengabdi kepada masyarakat, terutama di wilayahnya yaitu wilayah Kalimantan Selatan. Tadi kita telah membahas nih tentang visi misi serta tujuan dari Universitas Tamu Mangkurat. Yang kedua adalah visi misi serta tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang visi misi, tujuan umum serta tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran di Universitas Tamu Mangkurat. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang visi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat. Jadi, untuk visi Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat program studi kesehatan masyarakat adalah menjadi program studi yang unggul, berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Lagi-lagi kita ngebahas tentang masyarakat di lingkungan lahan basah. Ya, lulusan sarjana kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat terfokus pada pemberdayaan masyarakat di lingkungan lahan basah. Tujuannya agar semua lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat, entah itu di program studi kesehatan masyarakat atau program studi lainnya, dapat mengabdi kepada masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah atau di Kalimantan Selatan. Tapi bukan berarti lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat, terutama di kesehatan masyarakat, tidak dapat berdaya saing di luar sana. Kita masih diberikan ilmu serta pengetahuan yang tentunya sangat berguna untuk kita terjun di masyarakat dimanapun kita berada. Nah, untuk merealisasikan visi tersebut tentunya perlu ada misi atau upaya-upaya yang dilakukan untuk menjadikan visi tersebut menjadi nyata. Untuk misi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat adalah menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat nasional maupun internasional.
Dan yang kelima adalah melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang terakhir adalah menetapkan tata kelola yang transparan serta akuntabel. Dari segala hal yang telah dibuat oleh program studi kesehatan masyarakat, visi, serta misi, tentunya ada tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang tujuan umum dari program studi kesehatan masyarakat. Untuk tujuan umum program studi kesehatan masyarakat yang pertama adalah menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan dan bahasa dengan mengutamakan isu strategis kesehatan. Yang kedua adalah menghasilkan karya ilmiah yang bermutu tinggi, kreatif, baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan memangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat adalah menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional. Yang kelima adalah menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang tujuan umum dari Fakultas Kedokteran Program Studi Kesehatan Masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang tujuan pendidikan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat. Nah, untuk Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat, tujuan pendidikannya yang pertama adalah melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang mencakupi yang pertama adalah menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Yang kedua adalah menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Maka dalam rangka penerapan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menemukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan seimbang sebagai faktor khususnya dalam bidang perilaku lingkungan dan pencegahan. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya kesehatan baik yang bersifat promotif atau preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Yang keempat adalah bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya, dari tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat yang kedua adalah mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga adalah bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan pengembangan dan penguraian dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan atau sebagai profesional kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah peka terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa bertanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang kompetensi atau 8 kompetensi dasar dari kesehatan masyarakat. Jadi, 8 kompetensi dasar kesehatan masyarakat. Nah, pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analitik atau assessment skill. Yang kedua adalah mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, policy development atau program planning skills.
Yang ketiga adalah mampu berkomunikasi secara aktif atau communication skill. Yang keempat adalah mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill. Nah, yang keempat ini kita bahas tentang mampu memahami budaya setempat. Di sini tentunya program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat telah melakukan salah satu dari tujuan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat yang 4 ini, yaitu mampu memahami budaya setempat. Oleh sebab itu, Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat program studi kesehatan masyarakat mengambil konsep lingkungan lahan basah sebagai pokok utama atau tujuan utama dari pengabdian masyarakatnya. Nah, untuk kompetensi kelima adalah mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam adalah memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill. Nah, yang ketujuh adalah mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. 8 adalah memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem leadership dan sistem thinking skill. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang profil lulusan kesehatan masyarakat. Nah, profil lulusan kesehatan masyarakat atau profil sarjana kesehatan masyarakat ini biasanya disingkat dengan miracle. Jadi miracle itu apa sih artinya? Selain miracle yang artinya keajaiban, miracle ini juga memiliki arti per katanya atau per hurufnya. Yang pertama M, yaitu manager. Yang kedua I, innovator. Yang ketiga R, researcher. Yang keempat A, apologetic. Yang kelima adalah communication. Yang keenam adalah leader, serta yang terakhir adalah educator. Nah, yang pertama kita bahas tentang manajer. Manajer memiliki arti bahwa sarjana kesehatan masyarakat tentunya harus memiliki kemampuan untuk memanage atau mengelola. Oleh sebab itu, lulusan kesehatan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memanajemen berbagai hal. Yang kedua adalah inovator. Inovator adalah berarti mampu melakukan pendekatan yang inovatif nih. Di sini bertujuan agar dapat mengoptimalkan fungsi masyarakat sebagai salah satu aspek tujuan dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah researcher, yang berarti mereka harus memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan-keputusan. Nah, di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa program studi kesehatan masyarakat atau lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian. Di sini bertujuan agar sesuatu atau suatu penyakit dapat segera ditangani dan bisa diambil keputusan serta diambil kebijakan oleh pemerintah. Nah, lalu yang keempat adalah apprentice, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima adalah communication, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Communication atau bisa berkomunikasi. Tentunya program studi kesehatan masyarakat atau sarjana kesehatan masyarakat akan berdekatan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, skill komunikasi yang baik tentunya harus dimiliki oleh lulusan sarjana kesehatan masyarakat. Nah, yang keenam adalah leader, yang berarti mereka harus bisa memimpin, harus bisa mengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Nah, sebagai leader tentunya kita harus bisa memimpin anggota-anggota kita. Nih, di program studi kesehatan masyarakat, kita harus bisa menjadi pemimpin yang baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan kesehatan. Nah, yang terakhir adalah educator, yang berarti mereka harus bisa mendidik orang atau mendidik masyarakat untuk hidup sehat. Program studi kesehatan masyarakat atau lulusan sarjana kesehatan masyarakat tentunya harus memiliki pengetahuan dan dapat menyebarkan pengetahuan itu kepada masyarakat. Tujuannya agar berbagai hal yang berkaitan tentang masyarakat, tentang kesehatan di masyarakat akan segera teratasi, baik itu penyakit atau upaya-upaya pencegahannya. Nah, tadi kita udah ngebahas banyak sekali hal-hal yang berkaitan tentang kesehatan masyarakat. Yang pertama tadi kita ngebahas tentang visi misi dan tujuan dari Universitas Tamu Mangkurat. Yang kedua kita ngebahas tentang visi, misi, serta tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat. Yang ketiga kita ngebahas tentang visi, misi, dan tujuan umum serta tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Tamu Mangkurat. Yang keempat kita ngebahas tentang 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir tadi kita ngebahas tentang profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat atau miracle. Sampailah kita di akhir video. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.